Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil tugas besar basis data, yaitu database tiket event. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Lukis. Perkenalkan, nama saya Hanum Maya. Perkenalkan, nama saya Evan Jilarian. Perkenalkan, nama saya Zulian Cesta Dabidamus. Ada baiknya sebelum masuk ke dalam query, kita mengenal sekilas mengenai latar belakang dari pembuatan laporan ini. Dalam era digital, teknologi informasi mengubah cara industri event dunia perhimpunan dalam merencanakan, mempromosikan, dan mengolah acara itu sendiri. Dengan penggunaan MySQL atau SQL, dalam sistem database dapat memastikan manajemen data yang lebih efektif serta keamanan integritas data pelanggan dan transaksi. Lalu kita bahas mengenai tujuan dan manfaat dari pembuatan laporan ini. Yang pertama, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah meningkatkan proses pengelolaan tiket untuk mengurangi kesalahan manual. Kemudian yang kedua adalah memastikan pengelolaan jumlah tiket yang terjual sesuai dengan kapasitas acara termasuk kategori tiket yang berbeda. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data penjualan untuk memahami tren, preferensi pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran guna meningkatkan acara di masa depan. Yang keempat, untuk menyediakan pengalaman pembelian tiket yang mudah dan lancar, serta memastikan akses masuk acara yang terorganisir dan bebas hambatan. Yang kemudian yang terakhir ada manfaatnya. Manfaat dari pembuatan laporan ini yang diharapkan yang pertama adalah satu, database SQL memberikan struktur yang terorganisir dan konsisten sehingga mengurangi risiko kesalahan data dan memastikan informasi yang dapat diandalkan. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan laporan detail dan analisis data membantu penyelenggara dalam mengambil keputusan yang strategis yang lebih baik. Kemudian terakhir, proses pembelian tiket yang cepat dan aman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, DRD, Entity Relationship Diagram, memiliki 8 tabel. Yang pertama ada user, memiliki atribut ID user, nama, email, password, dan nomor telepon. Yang kedua ada tabel pesan atau order, memiliki atribut ID order, ID user, ID tiket, ID pembayaran, jumlah tiket, total harga, dan status order. Relasi ke tabel tiket adalah many to one, di mana satu pesanan berisi satu jenis tiket. Relasi ke tabel pembayaran adalah one to one, di mana satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Relasi ke tabel user adalah many to one, di mana banyak pesanan dibuat oleh satu pengguna. Ketiga ada tabel tiket, memiliki atribut ID tiket, ID event, harga, dan jenis tiket. Relasi ke tabel venue adalah many to one, di mana banyak event dapat diselenggarakan di satu venue. Relasi ke tabel kategori adalah many to one, di mana banyak event dapat termasuk dalam satu kategori. Kelima ada tabel venue, memiliki atribut ID venue, nama venue, ID kategori, alamat, dan kapasitas. Relasi ke tabel event adalah one to many, di mana satu venue dapat digunakan untuk banyak event. Yang keenam adalah tabel kategori, memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Relasi ke tabel event adalah one to many, di mana satu kategori dapat mencakup banyak event. Yang ketujuh, tabel pembayaran, memiliki atribut ID pembayaran, metode pembayaran. Relasi ke tabel pesan adalah one to one, di mana satu pembayaran terkait dengan satu pesanan. Yang kedelapan ada tabel jadwal, milik atribut ID event, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai.
Relasi ke tabel event adalah one to one, di mana satu event memiliki satu jadwal. Kedua ada relational model. Tabel pertama ada tabel user, primary key-nya ID user. Keterangan, setiap pengguna memiliki ID unik yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna secara unik di dalam sistem. Tabel kedua ada tabel pesan, primary key-nya ID order, foreign key-nya ID user, ID tiket, ID pembayaran. Tabel ini juga memiliki foreign key ID user yang menghubungkan ke tabel user, ID tiket yang menghubungkan ke tabel tiket, dan ID pembayaran yang menghubungkan ke dalam tabel pembayaran. Yang ketiga ada tabel tiket, primary key-nya ID tiket, foreign key-nya ada ID event. Setiap tiket memiliki ID unik atau ID tiket. Tabel ini juga memiliki foreign key ID event yang menghubungkan ke tabel event. Keempat ada tabel event, primary key-nya ID event, foreign key-nya ID event, dan ID kategori. Tabel ini juga memiliki foreign key ID venue yang menghubungkan ke tabel venue dan ID kategori yang menghubungkan ke tabel kategori. Kelima ada tabel venue, primary key-nya ID event, foreign key-nya ID kategori. Tabel ini juga memiliki foreign key ID kategori yang menghubungkan ke tabel kategori. Keenam ada tabel kategori, primary key-nya ID kategori. Setiap kategori memiliki ID unik. Yang ketujuh, tabel pembayaran, primary key-nya ID pembayaran. Setiap pembayaran memiliki ID unik. Tabel terakhir ada tabel ke-8, yaitu tabel jadwal, primary key-nya ID jadwal, foreign key-nya ID event. Tabel ini juga memiliki foreign key ID event yang menghubungkan ke tabel event. Selanjutnya ada implementasi dasar. Yang pertama yaitu ada DDL atau Data Definition Language. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Serta yang terakhir yaitu ada DCL atau Data Control Language. Oke, yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Yang pertama itu ada tabel user, yaitu ada primary key-nya ID user, menghasilkan tabel ID user, nama, email, password, serta nomor telepon. Yang kedua ada tabel kategori, mempunyai primary key yaitu ID kategori dan menghasilkan tabel ID kategori serta nama kategori. Yang ketiga ada tabel venue, yaitu memiliki primary key yaitu ID venue, menghasilkan tabel ID venue, nama venue, alamat, kapasitas, serta ID kategori. Selanjutnya ada tabel event, memiliki primary key yaitu ID event, menghasilkan tabel ID event, nama event, deskripsi, ID venue, serta ID kategori. Selanjutnya ada tabel tiket, memiliki primary key yaitu ID tiket, menghasilkan tabel ID tiket, ID event, harga, serta jenis tiket. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran, memiliki primary key yaitu ID pembayaran, menghasilkan tabel ID pembayaran, metode pembayaran, serta status pembayaran. Selanjutnya ada tabel pesan, memiliki primary key yaitu ID order, menghasilkan ID order, ID user, ID tiket, ID pembayaran, jumlah tiket, total harga, serta status order. Selanjutnya ada tabel jadwal, memiliki primary key yaitu ID jadwal, menghasilkan tabel ID jadwal, ID event, tanggal, waktu mulai, serta waktu selesai. Selanjutnya ada Data Manipulation Language, yaitu terdiri dari insert dan select. Tujuannya adalah untuk menambahkan data pengguna ke tabel user, menambahkan data kategori ke tabel kategori, menambahkan data venue ke tabel venue, menambahkan data event ke tabel event, menambahkan data tiket ke tabel tiket, menambahkan data pembayaran ke tabel pembayaran, menambahkan data pemesanan ke tabel pesan, lalu menambahkan data jadwal ke tabel jadwal. Oke, di sini yang pertama scriptnya adalah insert into user, yaitu terdiri dari nama, email, password, nomor telepon, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu yang kedua ada insert into kategori, yaitu nama kategorinya. Lalu ini adalah value yang sudah ditambahkan.
Nah, beginilah hasilnya, yaitu tadi ada ID usernya, nama, email, password, nomor telepon, begitupun tabel kategori, ada ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya ada insert into venue, yaitu terdiri dari nama venue, alamat, kapasitas, dan ID kategori, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu ada insert into tiket yang terdiri dari ID event, harga, dan jenis tiket, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu berikut adalah hasil tabelnya, yaitu terdiri dari ID venue, nama venue, alamat, kapasitas, dan ID kategori. Sedangkan untuk tabel tiket terdiri dari ID tiket, ID event, harga, dan jenis tiket. Nah, lalu ada insert into event yang terdiri dari nama event, deskripsi, ID venue, ID kategori, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu ada insert into pembayaran, yaitu terdiri dari metode pembayaran, status pembayaran, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Dan hasil dari tabelnya hasil dari select table adalah ID event, nama event, deskripsi, ID venue, dan ID kategori. Lalu ada ID untuk tabel pembayaran, ada ID pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lalu ada insert into tabel pesan, yaitu masukkan ID user, ID tiket, ID pembayaran, jumlah tiket, total harga, dan status order, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu ada insert into jadwal yang terdiri dari ID event, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai, dan berikut adalah value yang sudah ditambahkan. Lalu di sini ada hasil select table-nya, yaitu ada ID pada tabel pesan ada ID order, ID user, ID tiket, ID pembayaran, jumlah tiket, total harga, dan status order. Lalu pada tabel jadwal yaitu terdiri dari ID jadwal, ID event, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada trigger. Jadi di sini kita pakai 3 trigger. Yang pertama yaitu ada create trigger update total tiket sold, yaitu dijalankan setelah sebuah record diinsert ke tabel pesan.
Lalu aksinya menambahkan jumlah tiket yang dibeli ke kolom total tiket sold di tabel tiket. Lalu yang kedua ada create trigger update total tiket sold after update, yaitu dijalankan setelah sebuah record diupdate ke tabel besar. Nah, hasilnya itu memperbarui total tiket sold di tabel tiket berdasarkan perubahan jumlah tiket. Dan yang terakhir yaitu ada create trigger update total tiket sold after date, yaitu dijalankan setelah sebuah record dihapus dari tabel besar. Hasilnya mengurangi jumlah tiket yang dibeli dari kolom total tiket sold di tabel tiket. Yang terakhir ada DCL atau Data Control Language. Berdasarkan tugas, kita diminta untuk membuat dua user. User pertama adalah user yang bisa mengakses keseluruhan data, dan yang kedua user yang bisa mengakses dua tabel. Di sini kita akan melakukan pembuatan user. Kita namakan user pertama dengan berbagai user dengan password yang 123. Kita akan melakukan pemberian akses grant all privilege untuk keseluruhan untuk user full access user. Yang kedua, kita akan membuat create user dengan akses terbatas yang hanya bisa mengakses dua tabel berdasarkan tugas. Kita namakan limited access user. Kita beri passwordnya password 456. Karena diminta dua makanya kita hanya dua. Yang pertama kita akan melakukan grant select insert update delete pada tiket event user dan event untuk user limited access. Berikut ini merupakan hasil dari TND. Untuk yang mendapatkan grant all privilege dapat dilihat, dapat melakukan akses pengubahan, create, delete, dan sebagainya. Atau kita bisa menunjukkan kalender TND dengan melakukan show frame pada milestone sendiri. Seperti ini, pertama dapat dilihat aksesnya grant all privilege, berarti dia mendapatkan keseluruhan akses. Dan yang kedua ada limited access user yang menunjukkan akses yang dia miliki select insert update delete hanya pada tiket event dan user. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.